A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan melanjutkan membaca tafsir Al-Azhar surat Al-Fatihah ayat ke-7 yang artinya, dan bukan jalan mereka yang sesat. Adapun orang yang sesat ialah orang yang berani-berani saja berbuat jalan sendiri di luar yang digariskan Allah, tidak mengenal kebenaran atau tidak dikenalnya menurut maksudnya yang sebenarnya. Sebagaimana telah kita kenal pada keterangan-keterangan di atas tentang kepercayaan akan adanya Allah, sampai orang-orang Arab mengkhususkan nama Allah buat Allah yang Maha Esa. Di sini telah kita maklumi bahwa kepercayaan kepada Allah itu telah ada dalam lubuk jiwa manusia. Namun kepercayaan tentang adanya Allah itu belumlah menjadi jaminan bahwa orang itu tidak akan sesat lagi. Di Eropa pernah timbul satu gerakan bernama deisme. Dengan dasar penyelidikan akal murni, mereka mengakui bahwa Allah itu memang ada, tetapi mereka tidak mau percaya akan adanya Rasul atau wahyu atau hari akhirat. Kata mereka, dengan kepercayaan akan adanya Allah itu saja sudah cukup, agama tidak perlu lagi. Tentang ketuhanan, ahli filsuf terbagi pada dua golongan, yaitu golongan spiritualis dengan golongan materialis. Golongan yang percaya adanya yang gaib, terutama Tuhan, yang hanya percaya pada benda saja, sudah nyata tersesat. Yang percaya ada Allah saja tetapi tidak percaya akan adanya syariat yang diturunkan Allah dengan mengutus nabi dan menurunkan wahyu, itu pun tersesat. Sebab penilaian mereka tentang adanya Allah pun berbagai ragam, sehga ada aliran panteisme yang mengatakan bahwa seluruh yang ada ini adalah Tuhan belaka, atau politeisme, yaitu yang mengatakan Tuhan itu berbilang. Orang yang telah mengakui beragama pun bisa juga tersesat. Kadang-kadang karena terlalu taat dalam beragama, lalu ibadah ditambah-tambah dari yang telah ditentukan dalam syariat, sehingga timbul bid'ah. Disangka masih dalam agama padahal sudah terpesong keluar. Ada sebuah hadis yang sahih dirawikan oleh Abdul bin Humaid dari Ar-Rabi bin Anas, dan riwayat Abdul bin Humaid juga dari Mujahid. Demikian juga dari Sa'id bin Jubair, dan hadis lain yang dirawikan oleh Imam Ahmad dan lain-lain lagi dari Abdullah bin Syaqiq dan Abu Dzar, dan diriwayatkan juga oleh Sufyan bin Uyainah dalam tafsirnya dari Ismail bin Abu Khalid, bahwa suatu ketika orang berkata kepada Rasulullah tentang siapa yang dimaksud dengan orang-orang yang sesat. Rasulullah lalu menjawab, yang dimaksud dengan orang-orang yang dimurkai ialah Yahudi, dan yang dimaksud dengan orang-orang yang sesat ialah Nasrani. Hadis ini dengan berbagai jalan turuknya dari riwayatnya telah tercantum pada kitab-kitab tafsir yang masyhur, akan tetapi dia meminta penafsiran kita. Sekali lagi, yang wajib kita tekankan perhatian kita ialah pada sebab-sebab mengapa Yahudi dikatakan kena murka dan sebab-sebab Nasrani tersesat. Perhatian kita jangan hanya ditujukan kepada Yahudi dan Nasrani saja, tetapi hendaklah kita tilik sebab mereka kena murka dan sebab mereka tersesat. Yahudi dimurkai sebab mereka selalu mengingkari segala petunjuk yang dibawa oleh Rasul mereka. Kisah pengingkaran Yahudi itu tersebut di dalam kitab-kitab mereka sendiri sampai sekarang, sehingga Nabi Musa pernah mengatakan bahwa mereka itu keras tengkuk, tak mau tunduk, sampai mereka membunuh nabi-nabi karena itu Allah murka. Nasrani tersesat karena sangat cinta kepada Nabi Isa Al-Masih. Mereka katakan Isa itu anak Allah, padahal Allah sendiri menjelma menjadi, bahkan Allah sendiri menjelma menjadi anak, datang ke dunia menebus dosa manusia.
Maka bagi kita umat Islam yang membaca Al-Fatihah ini sekurangnya 17 kali sehari semalam hendaklah diingat, jangan sampai kita menempuh jalan yang akan dimurkai Allah pula, sebab ya sebagaimana Yahudi. Apabila satu kali kita telah memandang bahwa pelajaran yang lain lebih baik dan berguna daripada pelajaran Nabi Muhammad SAW, mulailah kita diancam oleh kemurkaan Allah di dalam surat An-Nisa ayat 65 sampai dengan sumpah Allah menyatakan bahwa tidaklah mereka beriman sebelum mereka bertahkim kepada Nabi Muhammad SAW di dalam hal-hal yang mereka perselisihkan, dan mereka tidak merasa keberatan menerima keputusan yang beliau putuskan, dan mereka pun menyerah sebenar-benar menyerah. Kalau ini tidak kita lakukan, pastilah kita kena murka seperti Yahudi. Dan kalau kita katakan pula misalnya Nabi Muhammad SAW itu adalah al-hakikatul Muhammadiyah atau Nur Muhammadiyah, yaitu Allah Ta'ala sendiri yang menjelmakan diri ibraza hakikatihi ke dalam alam ini sebagai anutan setengah ahli tasawuf, niscaya tersesat kita sebagai Nasrani. Sayyid Rashid Ridha di dalam Al-Manarnya menguraikan penafsiran gurunya Syekh Muhammad Abduh tentang orang yang tersesat terbagi atas 4 peringkat. Pertama, orang yang tidak sampai kepada dakwah atau dakwah sampai tetapi hanya didapat dengan panca indera dan akal, tidak ada tuntunan agama. Meskipun di dalam soal-soal keduniaan mungkin mereka tidak sesat, mereka pasti sesat dalam mencari pelepasan jiwa dan kebahagiaannya di akhirat. Siapa yang tidak menikmati agama, tidaklah dia akan merasakan nikmat dari kedua kehidupan itu. Akan berjumpalah bekas kekacauan dan kegoncangan dalam kepercayaan sehari-hari, diikuti oleh macam-macam bahaya dan krisis yang tidak dapat diatasi. Yang demikian adalah sunatullah dalam alam ini yang tidak didapat jalan lain untuk mengelakkannya. Adapun nasib mereka di akhirat kelak, nyatalah bahwa kedudukan mereka tidak sama dengan orang yang beroleh hidayah dan petunjuk. Mungkin juga diberi maaf oleh Allah karena dia berbuat sekehendaknya. Kedua, orang yang sampai kepada mereka dakwah atas jalan yang dapat membangun minat pikiran mereka pun telah mulai tertarik oleh dakwah itu, tetapi sebelum sampai menjadi keimanannya, dia pun mati. Bagian ini terdapat pada orang-orang seorang dalam satu bangsa, tidak umum sehingga tidak ada kesan kepada masyarakat banyak. Adapun nasib orang-orang seperti ini kelak menurut pendapat ulama mazhab Asy'ari, diharapkan juga moga-moga mereka mendapat rahmat bebas belas kasihan Tuhan. Abdul Hasan Asy'ari sendiri berpendapat demikian. Akan tetapi menurut pendapat jamhur, golongan terbesar ulama, tidaklah diragukan bahwa persoalan mereka lebih ringan daripada persoalan orang yang mengingkari sama sekali. Jika orang yang tidak percaya akan nikmat akal dan yang lebih senang dalam kejahilan. Ketiga, orang yang sampai kepada mereka dakwah dan mereka akui dakwah itu, tetapi tidak mereka pergunakan akal buat berpikir dan menyelidiki dari pokoknya. Mereka berpegang teguh juga pada hawa nafsu atau kebiasaan lama atau menambah-nambah. Inilah tukang-tukang bid'ah tentang akidah. Inilah orang yang itikadnya tidak jauh menyeleweng dari Al-Quran, telah jauh menyeleweng dari Al-Quran dan dari teladan yang ditinggalkan salat. Inilah yang membawa perpecahan umat. Keempat, orang yang sesat dalam beramal atau memutarbalikkan hukum dari maksud yang sebenarnya. Seumpama orang yang menghela supaya jangan sampai dia mengeluarkan zakat setelah zakat habis tahun, dipindahkannya
pemilikannya harta itu kepada orang lain, misalnya kepada anaknya, dan setelah lepas masa membayar zakat itu, dengan persetujuan berdua anak itu menyerahkan pula kembali kepadanya. Dengan demikian dia merasa bangga karena mereka telah berhasil mempermainkan Allah, disangkanya Allah bodoh. Kesesatan orang-orang ini timbul dari kepintaran otak, tetapi batinnya kosong dari iman, diruntuhkan agamanya, tetapi dia sendiri yang hancur. Sekian ringkasan dari keterangan tentang orang yang sesat ad-dalin menurut pembagian Ustadz Imam Muhammad Abduh. Maka kalau sudah sampai pada derajat yang keempat ini, meskipun umat tadi masih kelihatan beragama pada kulitnya, masih terletak merek Islam pada lainnya, dan masih diberi tanda hijau dalam peta negerinya, samalah artinya dengan agamanya tidak ada lagi. Akan beruntunlah kecelakaan menimpa umat itu, kecuali apabila datang pembaruan, tajdid, dari pembangkitan semangat. Kalau pembaruan tidak datang, umat itu akan hancur dan hilang. Mungkin kelak akan berbondong keturunannya memeluk agama lain yang lebih kuat, mengadakan propaganda. Shadaqallahul azim.